Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kami. Kami di sini akan memberikan pengalaman yaitu tentang PPG 2021 Kemenak tentang modul evolusi pembelajaran. Kalau kemarin sudah teori belajar dan pembelajaran, hari ini yaitu evaluasi pembelajaran. Kita buka modul. Nah, di sini ada tugas, diskusi, resume, diskusi, tes formatif, akhir modul, dan seterusnya. Nah, ini tugas resume. Tugas resume KP1, KP2, KP3, KP4, dan alhamdulillah nilai maksimal alhamdulillah. Ya. Adapun dari masing-masing resume ini akan kami contohkan sedikit bagaimana sih resume dari evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, ini sudah ada. Nah, ini konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, ini KP1. Ini resume yang kami buat, Bapak Ibu. Mungkin dari LPTK sendiri atau dosen berbeda. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa untuk menambah referensi Bapak Ibu nanti dalam pembuatan resume. Bapak Ibu, ini hanya sekilas saja, dicari poin-poin yang penting saja menjadi resume atau rangkuman. Nah, ini selanjutnya resume KB2, maaf ini tak tutup dulu, mana ini ya, ini resume KB2. Nah, ini KB2, konsep dan penerapan penilaian autentik KB2. Ada pengertian penilaian autentik, macam-macam penilaian autentik. Terus penilaian berorientasi HOTS, pengertian HOTS, karakteristik soal HOTS, tingkatan kognitif ada C1, C2, penyusunan soal HOTS, penelitian kognitif, afektif, penilaian keterampilan, peran soal HOTS. Nah, daftar materi yang sulit, terus daftar yang sering miskonsepsi. Selanjutnya akan kami contohkan lagi yaitu KB3, Bapak Ibu. Nah, KB3 pengembangan dan pengolahan tes hasil belajar. KB3 ada pengembangan atau penyusunan tes hasil belajar, menyusun spesifikasi tes, menulis soal, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, melakukan analisis butir soal, memperbaiki tes, merakit tes, menganalisis tes, menafsirkan hasil tes, analisis butir soal secara kualitatif, analisis butir soal secara empirik, bentuk soal. Nah, lanjut pengujian lagi, validitas isi, validitas kontrak. Daftar materi bidang studi yang sudah dipahami, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Ya, lanjut ke KB4. Nah, pelaksanaan program tindak lanjut KB4, pengertian program remedial, pelaksanaan program remedial, prinsip-prinsip program remedial, langkah-langkah program remedial, penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial, program pengayaan, daftar materi lagi. Lanjut. Nah, setelah tadi ada ini apa namanya? Terus ada lagi tes formatif, ada diskusi, ada tes formatif. Nah, ini ada sedikit gambaran untuk Bapak Ibu mengerjakan. Ini ada tes evaluasi pembelajaran. Nah, ini tes formatif modul evaluasi pembelajaran KB3. Berikut ini adalah spesifikasi dari tes kecuali. Nah, monggo ini Bapak Ibu nanti bisa menjawab sendiri. Kualitas pada setiap butir soal dapat diketahui melalui A, B, C, D, E. Nomor 3, sebelum dilakukan
analisis buteri soal secara empirik atau uji coba instrumen ke lapangan maka terlebih dulu dilakukan. Mohon maaf ini belum, jawabannya lupa. Setelah dilakukan analisis buteri soal secara kualitatif selanjutnya dilakukan, ini belum. Nomor 5, buteri soal yang sangat sukar dapat diambil manfaatnya, yaitu untuk, belum. Nomor 7, soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal yang mempunyai klasifikasi. Nomor 7, daya pembeda soal dapat diukur melalui. Nomor 8, validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal adalah validitas. Nomor 9, reliabilitas instrumen dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nomor 10, berikut adalah 2 contoh dalam men-skor tes bentuk pilihan ganda. Lanjut, ini tes formatif modul evaluasi pembelajaran KB4. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Nomor 2, batas minimal untuk ketuntasan belajar untuk setiap sekolah atau madrasah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keadaan ini tergantung dari tingkat kesulitan dari setiap kompetensi dasar. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM. Nomor 4, berikut ini adalah prinsip-prinsip dari program remedial. Adaptif, interaktif, pemberian umpan balik dengan cepat, berkesinambungan, kecuali intensif. Nomor 5, pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM disebut dengan program pengayaan. Nomor 6, berikut adalah langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberikan treatment. Pembelajaran pengayaan, belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema, pemadatan kurikulum, kecuali pemadatan jam belajar. Nomor 7, pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari merupakan fokus dari program pengayaan. Nomor 8, berikut adalah unsur-unsur yang terlibat dalam perancangan pengajaran pengayaan yang perlu ada dan harus diperhatikan. Peserta didik, media, metode materi, kecuali prasarana pendidikan. Nomor 9, sebaiknya pelaksanaan program remedial dan pengayaan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Nomor 10, program menjadikan seseorang siswa yang sudah memenuhi KKM sebagai mitra belajar siswa lain yang belum memenuhi KKM disebut dengan istilah belajar mandiri.